Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Lydia Valencia dari SMA Negeri 5 Palembang. Kali ini kita akan membahas materi mengenai peluang yang ada pada fase E atau kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kita membahas lebih rinci mengenai peluang, maka ada beberapa hal yang ingin didapatkan kompetensi siswa yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, siswa bisa menentukan ruang sampel sebuah kejadian. Lalu, siswa juga bisa membuat distribusi peluang kejadian. Kemudian, siswa bisa membedakan antara kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Selanjutnya, siswa bisa menggunakan aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dua kejadian saling lepas. Dan yang terakhir, siswa bisa memodifikasi aturan penjumlahan untuk menentukan dua kejadian tidak saling lepas. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang sudah kalian pelajari nih waktu kalian SMP. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Ada berapa kemungkinan hasil melempar sebuah dadu normal 6 sisi? Nah, waktu SMP kalian udah pernah belajar peluang 6 sisi nih dadunya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kemungkinan hasilnya adalah 6. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, dan 6. Yuk kita lihat yang kedua. Berapa peluang mendapatkan angka 1 dari melempar sebuah dadu? Ada berapa banyak sih angka 1 pada dadu? Ya, ada 1. Maka peluangnya adalah 1/6. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Berapa peluang mendapatkan angka 7 pada pelemparan sebuah dadu? Sekarang mikir lagi nih, ada nggak di dadu itu angka 7? Tidak ada. Maka peluang kejadian itu adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dan kejadian yang tidak mungkin terjadi adalah 0 peluangnya. Kemudian yang selanjutnya, peluang mendapatkan salah satu dari angka 1 sampai 6. Sama seperti tadi. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya sampai 6. Maka jawabannya 1/6. Nah, yang terakhir, misalnya berapa peluang mendapatkan angka ganjil pada pelemparan dadu? Dilihat dulu dadunya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka ganjilnya ada berapa aja? Ada 1, 3, dan 5. Maka ada 1, 3, 5 berarti ada berapa angka? 3 ya, maka peluangnya adalah 3/6 gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tahap berikutnya. Misalnya ada pelemparan 2 dadu nih, maka misalnya dadu putih dan dadu merah, maka kita buat tabelnya. Dadu pertama atau dadu putih, angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan dadu merah, ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Nah, peluang suatu kejadian adalah NA/NS. NA tadi adalah banyaknya kejadian tersebut. NS adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Misalnya pada dadu pelemparan 2 dadu nih, ada berapa kemungkinan nih NS-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nah sampai dan seterusnya sampai 36. Maka NS-nya adalah 36 untuk pelemparan 2 dadu. Nah, bisa ya? Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Berikutnya adalah soal nih. Peluang setidaknya muncul satu angka 5. Satu angka 5 nih. Bisa 15, bisa 25, bisa 35, bisa 45 gitu ya. Nah, bisa deh. Jadi ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, yang vertikal. Kemudian yang horizontal ada 6 juga. Namun ada satu yang sama nih, 5,5. Maka nggak dihitung. Maka jawabannya adalah 6 tambah 6 dikurang 1 ya.
jadi 11. Maka 11 per 36. Seperti itu. Hasil dari peluang setidaknya muncul satu angka 5. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini maka adalah tentang peluang mendapatkan dua angka yang sama. Nah, ini kan dadu putih dan dadu merah ya. Jadi ada berapa banyak? Ada 1, 2 yang warna hijau, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, mari 6 per 36. Nah, yuk lanjut lagi. Misalnya peluang nilai mutlak selisih 2 dadu. 2 dadu nih selisih ya, maka tabel distribusinya bisa dibuat seperti ini. 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 1, 1. 3 dikurang 1, 2. Bisa juga dibalik. 1 dikurang 2 misalnya. Min 1 ya. 1 dikurang 2. Nah, tapi karena nilai mutlak nggak ada negatif, semuanya positif. Oke, bisa buat tabel ini. Nah, misalnya 1 dikurang 3 nih, min 2 ya. Nah, berarti nilai mutlaknya adalah 2. Nah, seperti itu juga nilai 3. Misalnya 5 dikurang 1, berapa hasilnya? 4. Dah, sekarang kita lihat nih, peluang nilai mutlak selisihnya 3. Kita cek di tabel yang selisihnya 3 ada berapa banyak nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya 6 per 36. Lanjut yang kedua. Bisa ya yang itu ya. Selisihnya adalah 2 atau 3. 2 dulu kita cek. 2 ada berapa banyak nih? 1, 2. Yang selisihnya 2. Lihat yang angka 2. Ada 8. Ya, jangan sampai keliru. Ada 8. Maka 8 per 36. Ditambah yang selisihnya 3. Ada berapa tadi? 6 ya. 6 per 36. Maka jawabannya 11 per 36. Oh sorry, 14 per 36. 8 tambah 6 ya. Oke. Selanjutnya, misalnya kita buat tabel distribusinya bisa kita buat seperti ini ya. Tapi kalau misalnya nggak dipinta nggak usah. Nah, sekarang peluang pada pelemparan 2 uang logam. Baru lagi nih 2 uang logam. Tadi 2 dadu ya. Berarti logam pertama itu ada angka gambar, logam kedua ada angka gambar juga, sama. Maka NS-nya ada berapa? Ada 4 dong. GG, GA, AG, dan AA. Ada 4 nih. Lalu misalnya jumlah gambarnya 0. Berarti kalau jumlah gambarnya 0 berarti nggak ada gambar. Yang mana yang nggak ada gambar? Nah, cuma ada 1 yaitu AA. Maka 1 per 4. 4 tadi kan seluruh kejadian yang mungkin. Nah, ada 4 ya. Kemudian jumlah gambarnya misalnya 2 nih. 2. Nah, 2 berarti GG aja ya. Cuma ada GG. Ada lagi nggak yang lain? Tidak ada. Berarti ada cuma 1 per 4. Oke. Bisa? Oke, kita lanjut nih. Sekarang kita mulai ke peluang kejadian saling lepas. Nah, di peluang kejadian saling lepas ini agak sedikit berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Jika kalau di kehidupan sehari-hari misalnya kamu mau jeruk atau pisang, nah pilihnya salah satu. Pilih aku atau dia, pilihnya salah satu. Kalau pilih dua-dua bisa kacau. Nah, tapi ya berbeda nih dengan penggunaan dalam peluang, di mana ketika ditanya berapa siswa yang menggunakan sepeda atau menggunakan motor, maka yang dihitung yang menggunakan sepeda dihitung, yang menggunakan motor dihitung. Yang dua-duanya pakai sepeda atau motor itu juga dihitung, tapi nggak mungkin ya mereka dua pakai sepeda sekaligus motor secara berbarengan. Nah gitu. Nah, untuk kasus 2 kejadian yang saling lepas, peluang terjadinya A atau B ya, kalimatnya ada kata atau B, atau dibuat ini kalau dalam simbol matematika P A gabung B. Nah gitu kalau simbol matematikanya adalah gabungan atau penjumlahan dari masing-masing peluang terjadinya A dan peluang terjadinya B. Maka kalau ditulis secara simbolis PA gabung B tutup kurung sama dengan PA ditambah PB. Peluang A ditambah peluang B. Nah, sekarang kita lihat nih contoh soal tentang peluang kejadian saling lepas. Oke. Nah, misalnya ada soalnya seperti ini.
peluang mendapatkan dua angka sama atau ya, kata kuncinya tahu ya tadi ya, berjumlah 5 pada pelemparan dua dadu. Udah pasti nih, NS-nya berapa kalau dua dadu? Ya, betul, 36. Bagus. Nah, kita lihat ya, kita lihat tabelnya nih. Dua angka yang sama berarti bisa 11, 22, 33, 44, 55, 66. Ada berapa banyak nih? 6. Berarti nanti 6 per 36. Lalu berjumlah 5. Mana nih yang berjumlah 5? Ada 14, ada 23, ada 32, ada 41. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti nanti dijumlah aja tinggal. 6 per 36 ditambah 4 per 36. Jadi sama dengan 10 per 36. Seperti itu. Jadi dijumlah aja kalau misalnya kejadiannya saling lepas. Nah, sekarang nih agak berbeda dikit. Peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 2 pada pelemparan dua dadu. Yang berjumlah sama kayak tadi. Oke, ada 6 ya. Jadi 6 per 36. Sekarang berjumlah 2 nih. Berjumlah 2 ada berapa banyak yang berjumlah 2? Ada 1 nih. Cuma 1 tambah 1 kan 2. Nah, ini berarti berjumlah 2 ada 1 per 36. Nah, ini ada irisan. Sama 1 sama 1 tambah 1 kan sama, maka irisannya adalah 1 per 6 juga, samanya 1 kotak tuh yang sama-sama hijau ya. Maka nanti jawabannya 6 per 36 tambah 1 per 36 dikurang 1 per 36. Nah, untuk soal ini nih ada pengurangan ya, dikurang 1 per 36 karena dia punya irisan 1, 2 angka yang sama, dan ketika dijumlah 1 tambah 1 tuh 2. Nah, irisannya di situ ada 1. Maka kejadian yang punya irisan, dia merupakan kejadian yang disebut peluang kejadian tidak saling lepas karena nilai irisannya tidak 0. Nah, berbeda dengan soal yang sebelumnya, PA iris B-nya 0. Jadi nggak ditulis, tidak ada irisannya. Itulah yang disebut peluang kejadian saling lepas. Oke, sampai di sini dulu penjelasan materi tentang peluang. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar memahami materi peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.